terlahir dari keluarga yang sederhana. Papaku menginginkan seorang putra, namun kemudian lahirlah aku, putri pertama yang bernama Paulina Lara. Ibuku sangat bahagia, tetapi tidak tahu dengan Bapa apakah menginginkan aku atau tidak. Bapa dan ibuku bertemu di tempat perantauan. Mereka punya kasih indah tentang itu. Bapa menikahi ibuku yang masih gadis. Setelah menikah, ibu baru tahu kalau Bapa sudah memiliki istri dan 3 orang anak yang semuanya perempuan. Aku dibesarkan bukan di lingkungan keluargaku, tapi aku dititipkan di panti asuhan. Aku diadopsi keluarga seorang TNI. Aku tumbuh dalam kasih sayang ayah. Aku hidup bahagia di keluarga ini. Aku dekat sekali dengan ayah. Dia membawaku kemanapun dia pergi, seperti bekerja, ke pasar, bermain, jalan-jalan sore. Banyak momen kebahagiaan yang kulalui bersamanya. Ayah pun membangga-banggakanku ke semua temannya. Ayah tak pernah berkata kasar padaku. Sebesar apapun kesalahanku, setidaknya itu yang ada dalam ingatanku sampai saat ini. Ayah pun menikah dengan Mama Ani, ibu angkatku, yang juga sangat menyayangiku, sama seperti ayah menyayangiku. Setahun kemudian, Mama Ani pun melahirkan seorang anak perempuan dan diberi nama Clarista Lara. Ketika suatu sore, saat usiaku 4 tahun, seorang wanita muda datang dan langsung memelukku. Aku bingung dan ikut menangis. Mereka menjelaskan padaku kalau itulah ibu kandungku, orang tuaku yang sebenarnya. Aku tak mengerti yang mereka bicarakan. Yang ku tahu, aku hanya akan dipisahkan dari bapakku. Aku melihat Bapa menangis, memelukku, menciumku, dan aku pun meraung di pelukannya. Tapi, apalah daya, aku hanya seorang anak kecil. Ibu dan Bapa berada di kampung yang berbeda. Bapa berada di kampung Lio, dan ibuku berada di Sika. Akhirnya, setelah 3 hari 2 malam, sampailah aku di tempat tinggal mama kandungku. Semuanya berbeda dengan yang kujalani sebelumnya. Di sini, aku hanya seorang anak biasa, bukan lagi anak perempuan dari ayah yang berpangkat. Aku mulai jarang merasakan ungkapan kasih sayang. Aku tak pernah diajak berkeliling bersama ayah. Apalagi adik laki-lakiku telah lahir yang diberi nama Reynold. Bapa bahagia sekali dengan kelahiran adikku. Bapa tiriku selalu mengajaknya bepergian, menggendongnya di pundak, membawanya kemanapun dia pergi, seperti yang ayah lakukan padaku. Sementara aku di rumah bersama ibu yang sibuk berjualan untuk membantu ekonomi keluargaku. Tak jarang aku menangis sendiri di kamar, merindukan keberadaan ayah untukku. Terkadang aku berusaha untuk kembali ke rumah ayahku. Dan terkadang sebelum tidur, aku berdoa
agar ini semua hanya mimpi, dan saat bangun, aku masih berada di samping ayah. Namun ini nyata, semua ini hanya nyata adanya. Dan aku hanya mampu memendam kerinduanku pada ayah angkatku yang aku anggap seperti bapakku. Aku pasrah karena tak mampu berbuat apapun untuk bertemu ayah. Sementara bapak tiriku kembali berbahagia dengan kelahiran kedua adikku. Reni, aku semakin jauh dari mereka. Tak ada satupun ingatanku tentang kebersamaan yang membuatku bahagia. Bapakku mencintai kedua adikku. Pernah satu ketika bapakku membawa kedua adikku ke kedai kopi di sekitar rumahku, sementara ibuku pergi dan aku dikurung di kamarku sendirian. Momen ini tak pernah hilang dari ingatanku sekalipun. Aku menangis memandang pintu rumahku sambil memanggil ayah angkatku. Aku merindukan ayah. Saat itu aku hanya ingin ayah ada di sisiku dan membawaku pergi dari rumah ini. Aku begitu membutuhkan ayah, tapi semua itu hanya khayalan di kepala kecilku saja. Saat aku menangis, ibu pun pulang dan aku diberi pelukan kasih sayangnya. Dan ibu marah padaku karena pintu rusak karena kaki kecilku. Tapi mereka tidak pernah tahu masa kecilku hancur. Suatu hari di pertengahan 2015, saat aku di kelas 1 SD, tak jauh dari rumahku, di usia 5 tahun, bukan waktu yang pas untuk memulai pendidikan. Ibuku melakukannya agar aku terikat dan tak bisa kembali lagi ke ayah. Hari itu, saat pelajaran berlangsung, tiba-tiba ayah berdiri di depan kelasku, memakai seragam TNI kebanggaanku. Dengan mata bingungku, aku memandangnya dan berlari memeluk kakinya. Hanya itu yang mampu kurai saat itu. Ya Tuhan, aku benar-benar merindukan sosok ini. Tak mampu kutuliskan betapa bahagia dan bangganya aku saat itu. Kurasa inilah akhir hidup jemuku. Dirangkulnya aku di pelukannya. Inilah tempatku seharusnya. Malamnya aku tidur memeluk ayah. Aku tak ingin beliau pergi lagi. Di tengah malam kulihat ayah menangis dan bersitegang dengan ibu. Kenapa harus dipisahkan aku sama anakku? Aku sudah sayang sama dia. Aku hanya ingin dia kembali dan disekolahkan di sini, kata ayah sambil meneteskan air mata. Tapi dia anakku, mau sampai kapanpun dia tidak akan pisah dariku, jawab ibu yang tak kalah sengit. Aku tak mengerti apapun. Aku hanya bisa menangis dan berteriak histeris malam itu. Aku tak ingin ditinggalkan ayah lagi. Aku menjerit hingga pingsan. Aku benar-benar terpukul. Saat bangun, kulihat rumahku telah ramai, tapi aku tak melihat ayah. Begitulah aku melewati hari itu. Aku dan bapak tiriku kurang begitu dekat.
Entahlah perasaanku, dia tidak begitu menyayangiku dibandingkan kedua adikku. Seperti saat itu, saat aku kelas 3 SD. Pagi itu, ibu sedang pergi ke pasar. Bapak tiriku membangunkanku pergi ke sekolah. Setelah selesai, aku pamit pada bapak, mencium tangannya dan berangkat. Karena masih terlalu pagi berangkat, aku berpikir menjemput Ines, teman kelasku yang rumahnya dekat dengan pasar. Lagi pula, ayah Ines sangat baik. Dia selalu memberiku jajan kalau pergi bersama Ines. Tapi setelah di rumah Ines, ternyata Ines sudah berangkat. Aku pun kembali ke sekolah, tapi di tengah perjalanan aku bertemu ibu. Aku dimarahi, dibawa pulang ke rumah dan dipukul. Saat itu sampai sekarang aku berpikir di mana letak kesalahanku. Hari itu aku tak jadi berangkat ke sekolah karena dipukul ibu dan bapak tiriku. Wajahku merah berbekas. Mereka tidak pernah ingin tahu jika hatiku tak sekedar biram dan berbekas. Hatiku benar-benar hancur. Mereka tak percaya padaku, Tuhan. Aku termaksud murid pintar dan diperhitungkan. Itulah aku lebih senang di sekolah daripada di rumah. Tapi lagi-lagi nasib baikku tak berpihak padaku. Aku hidup sebagai anak pengecut. Meskipun aku pintar, tapi aku sering dibully di sekolah hanya karena sifatku yang sedikit tomboy. Tak lama setelah kejadian itu, hari pun berlalu. Aku duduk di depan rumahku. Ibu sengaja membuat jaring agar aku dan adikku tak bisa keluar rumah. Jadi, kalau mau bermain, aku harus membujuk temanku agar mau masuk ke rumahku. Namun, tak selamanya berjalan lurus. Sore itu, aku memanggil Nanda, tetangga depan rumahku, yang duduk bersama orang tuanya. Aku mengajaknya masuk, dan dia pura-pura tidak mendengarku. Setelah itu, datanglah Suci yang ingin membeli jajan di kios ibuku. Ibuku sedang mandi dan aku berbincang dengan Suci. Jangan mau kawan sama dia. Aku panggil-panggil, tapi tidak menyahut, kata tegang pada Suci. Ibu datang dan langsung marah padaku. Anak kurang ajar. Ngomongin ibunya dipanggil tak menyahut, katanya. Dan lagi-lagi badanku jadi sasaran untuk pukulannya. Malam hari, Bapak memanggilku dan bertanya. Aku menjawab kalau tadi aku membicarakan Nanda, dan lagi-lagi mereka berdua tak percaya, dan begitulah aku mengalami hidupku. Dan di suatu pagi, kulihat bapak tiriku minum kopinya. Beliau berpamitan padaku dan kedua adikku. Entah apa yang dikatakannya padaku saat itu, bahkan aku tak mengingat satupun kata-katanya sampai saat ini. Yang ku tahu,
dia pergi ke Jawa Timur untuk mengunjungi nenek kami, ibunya yang sedang sakit, dan dia pun pergi. Aku tak begitu merasa kehilangan dia, karena ada satu momen lagi di kelas 3 SD yang berpampang manis di ingatanku sampai saat ini. Waktu guruku sedang sibuk berbincang dengan teman sesama pengajarnya di kelas kami saat pelajaran. Karena kami ribut, beliau memberi kami tugas menulis angka 1 sampai 1000. Sehabis maghrib, aku dan kedua adikku main ke rumah Ocek. Panggilan untuk adik bunda perempuan dalam bahasa adat Leo, yang tinggal di samping rumah karena di rumahku tak ada TV saat itu. Ibu marah dan bertengkar dengan Oce. Ibu marah karena hari sekolah bukan saat kami menonton. Tapi Ocik bilang tak seharusnya seketat itu karena menonton hanya sekedar hiburan. Jadilah malam itu kami pulang ke rumah jam 9 malam. Saat mau tidur, aku teringat tugas dari guruku, maka aku pun mengerjakannya. Ibu marah besar padaku dan temanku Suci. Jadi, aku yang menerima pukulan dan cacian dari ibu. Malam itu, aku tidak diizinkan tidur sampai PR-ku selesai dikerja. Saat aku ketiduran, yang kuingat ibu membangunkanku jam 3 pagi. Tapi karena belum selesai mengerjakan PR, besoknya aku tidak diizinkan ke sekolah. Hari esoknya aku pergi ke sekolah dengan PR yang telah aku selesaikan. Ternyata PR itu sama sekali tidak diperiksa. Ya Tuhan, hingga di kelas 3 SD, aku tidak mampu meraih juara 2 terbaik di kelasku. Tahun ajaran baru dimulai. Aku duduk di bangku SMA kelas 3. Siang itu, aku pulang sekolah, ada perasaan bahagia dan terharu. Doa akhirnya terjawab. Sudah, rasa bahagiaku sampai di rumah. Ayah angkatku menyambutku dan membawakanku pulang ke rumahnya. Dengan bahagia, aku pun memeluk dirinya. Rasanya semua telah kembali seperti semula dan baik-baik saja seperti waktu itu.